Lainnya saudara, tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan menyiapkan jejak digital yang menjadi bukti Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Bukti ini nantinya akan dibawa tim kuasa hukum Peggy saat pra-peradilan 24 Juni mendatang. Dalam print out jejak digital unggahan Facebook Peggy Setiawan, tim kuasa hukum menyatakan Peggy berada di Bandung sejak 12 Agustus hingga 10 Desember 2016. Dengan bukti ini, kuasa hukum meyakini Peggy tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy pun menyayangkan sikap polisi yang tak adil karena hanya mendesak Peggy mengakui unggahan statusnya di 2015 yang tak ada korelasi dengan kasus ini. Jejak digital ini akan dibawa saat pra-peradilan 24 Juni mendatang. 12 Agustus 2016 ya Bu, dia udah ke Bandung ya Bu? Iya. Tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook. Peggy, kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Terkait rencana peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hakim Agung Mahkamah Agung Ibrahim menjelaskan PK dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang sudah inkrah. PK dapat diajukan apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara atau ada bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan. Syarat pengajuan PK sangat terbatas dan tak bisa hanya mengandalkan kesaksian saja, mesti dikaitkan dengan bukti lain. Karena kesaksian itu kan bukan alat bukti yang kuat, dia alat bukti, tetapi dia harus ada dikaitkan dengan bukti itu. Tidak bisa berdiri sendiri, apalagi jika saksinya cuma satu. Ada prinsip unus testis satu saksi bukan saksi. Jadi itu harus didukung dengan bukti lain. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta Polri segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dinilai penanganan kasusnya janggal hingga jadi pembicaraan nasional. Menurut Yasona, kecurigaan yang muncul dalam kasus ini harus dibuktikan. Dirinya berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini agar jelas siapa pelaku sebenarnya dan mendapat hukuman yang setimpal. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Itu kita doa. 24 Juni 2024 akan menjadi penanda babak baru bagi kasus pembunuhan Vina dan Eki terkait status tersangka Peggy Setiawan yang akan menjalani pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy menyebut telah mengumpulkan seluruh bukti dan saksi yang akan menguatkan Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy pun meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa aja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Peggy Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saksi-saksi ahli pidana mungkin sudah. Menghadapi pra-peradilan, Polda Jawa Barat menyebut juga menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy yang sidangnya dijadwalkan mulai 24 Juni mendatang.
Selain itu, Kabid Humas Polda Jabar memastikan akan merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Itu ya. Saat ini penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Peggy. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dan menjadikan akun Facebook Peggy sebagai alat bukti. Ya, baik penyidik maupun kuasa hukum akan adu bukti sebagai landasan penetapan status Peggy Setiawan sekaligus memperjelas kasus pembunuhan Vina yang kian jadi sorotan publik. Tim Liputan Kompas TV. Bukti apa yang bisa mematahkan penetapan Peggy sebagai tersangka hingga bagaimana pandangan hukum pidana pada kasus yang terjadi 8 tahun silam ini. Jelang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Bung Heri. Selamat malam, Mas Mario. Bung Heri, ada kesan buru-buru kalau kita lihat. Ada dua pihak. Satu sisi polisi yang saat ini sedang mempersiapkan berkasnya untuk dibawa ke pengadilan, ke kejaksaan pekan depan katanya. Tetapi ada juga pihak dari pengacara kuasa hukum Peggy yang sedang menyiapkan berkas untuk bertarung di pra-peradilan pekan depan 24 Juni. Kalau Anda melihat ini seperti terkesan buru-buru, apa ini tujuannya dan apa maksudnya ini? Iya, sebenarnya ini hal yang lumrah ya dilakukan ketika kita berbicara dalam konteks seseorang itu menggugat status penetapan tersangka. Karena ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014 ya, yang memperluas objek dari pra-peradilan itu sendiri. Konteks pra-peradilan ini kan adalah menguji sebagai batu uji dalam konteks secara horizontal. Tindakan dari aparat penegak hukum itu sudah benar atau tidak. Kalau kita mau katakan ini adalah uji formalitas. Nah, apakah kemudian nanti ini diikuti dengan bahwa penetapan tersangkanya dicabut secara keseluruhan, kita harus memaknai juga untuk melihat putusannya nanti. Jadi kita memang tidak bisa secara terburu-buru mengatakan bahwa putusan pra-peradilan ini akan menghasilkan hal yang baik bagi yang bersangkutan tentunya Peggy. Karena putusan pra peradilan itu bisa dua bentuknya. Apakah kemudian ditolak pra peradilannya atau permohonan yang pengajuan pra peradilannya diterima. Nah, kalau diterima berarti sesuai dengan harapan yang diajukan oleh teman-teman kuasa hukum kan. Tapi dalam konteks ini menurut saya ya yang harus digali benar adalah bagaimana menyoal keabsahan dari penetapan tersangka tadi itu secara hukum acaranya. Apakah dalam segi persuratan, dalam segi administratif yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ini ada kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian ketika diakumulasikan itu dapat kemudian menjadi satu persoalan hukum yang menurut saya serius. Ya. Bung, kalau kita melihat menurut Anda bukti yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy di pra-peradilan nanti untuk memperkuat apa yang ada dari analisa Anda? Ya, sejauh ini yang kita lihat hanya menyoal keterangan saksi. Saya nggak tahu bukti surat tadi karena disampaikan hanya sekilas saja tadi. Kalau saya dengar dari prolog yang disampaikan oleh juru bicara dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan ya, hanya bicara tentang surat. Saya nggak tahu surat apa yang kemudian nanti akan disiapkan. Kemudian juga saksi-saksi, tentunya saksi-saksi ini bisa saja menarik keterangan saksi yang sejauh ini menyatakan bahwa si Peggy inilah pelakunya kan. Kemudian ada beberapa kejadian peristiwa sebelum pra-peradilan ini terjadi. Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Ada pencabutan keterangan kesaksian dari BAP, salah satunya dari Liga Akbar, yang kalaupun saya mau jujur itu masih debatable apakah dia adalah saksi kunci, eyewitness atau tidak. Karena kalau kita lihat dari rangkaian penjelasannya, yang bersangkutan itu tidak melihat dan mengalami sendiri perbuatan pidana yang terjadi pada saat itu. Karena
kalau kita mengacu pada keterangan Ali Iga Akbar yang bersangkutan ini pada saat kejadian tidak berada di tempat Ya, ya. menurut saya juga harus diperhatikan ya. Ya, bagaimana kalau menurut Anda, Bung Heri, kabar salah tangkap ini apakah mungkin akan memperkuat nanti di pra-peradilan sehingga Peggy sendiri bisa lolos atau bagaimana? Ya, kalau seandainya memang itu benar dalilnya dapat dibuktikan dengan kebenaran material karena bicara tentang pidana ini buktinya harus seterang cahaya begitu kira-kira ya. Jadi harus dapat didalilkan misalnya contohnya di Facebook tadi ya ada statusnya Peggy dia tidak berada di tempat itu seakan-akan untuk memastikan bahwa dia nggak mungkin melakukan tindak pidana itu karena dia lokus deliktinya tidak berada di TKP. Oke, Bung. Kalau Dan kita melihat itu dari kuasa hukum Peggy di pra-peradilan nanti, ini kita berbicara terkait dengan dari usaha polisi untuk menyiapkan berkasnya untuk dibawa ke kejaksaan. Melihat kualitas dari penyidikan dalam kasus Peggy ini seperti apa? Karena ada banyak sekali dalam tanda kutip informasi yang beredar pun juga dari kuasa hukum Peggy yang mengatakan bahwa ini menjadi perbincangan karena tidak ada bukti yang mengarah tindak pidana kepada kliennya sendiri. Menurut Anda dari berkas yang disiapkan sedang disiapkan oleh kepolisian apakah mungkin bisa lengkap ataupun diterima oleh kejaksaan? Kalau tadi mengacu pada sebelumnya tadi saya belum selesai sebenarnya bicara tentang status Peggy misalnya itu kan harus bukan hanya dibunyikan lewat kata-kata ya tapi dengan faktanya ada nggak katakanlah dokumentasi entah itu foto seketika pada saat waktu 8 tahun yang lalu itu masih tersimpan misalnya atau hal lain yang kira-kira memperkuat hal itu karena hakim perlu keyakinan untuk memutuskan apakah diterima atau ditolaknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy melalui kuasa hukumnya ini. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh nanti ke depan oleh pihak penyidik, tentunya pihak penyidik tetap berkeyakinan sejauh ini bahwa Peggy lah yang bertanggung jawab dalam perkara pidana ini bahkan tidak main-main penempatannya kemarin sebagai otak pelaku kan. Nah, cuman bagaimana dalam konteks dia sebagai otak dari kejahatan ini, dari pelaku kejahatan ini yang perlu kemudian disampaikan juga oleh penyidik lewat mekanisme lidiknya, mekanisme penyidikan yang sudah dilakukan, apakah kemarin sudah dilakukan gelar perkara, bagaimana kemudian kondisi yang terjadi pada saat gelar perkara dilakukan, kan ini juga perlu untuk diurai, diungkap ya, karena memang kadang ketika penyidikan itu dilakukan oleh penyidik tanpa sadar, mereka membuat dinding yang kokoh begitu, yang hanya terisi oleh mereka seakan-akan ini tidak bisa kemudian terinfokan ke pihak luar, terutama bagi pihak yang berperkara atau dikenai tindakan hukum tadi. Oke. Bung, ini terkait dengan ini pra peradilan ini, apakah ini akan mulai pada tanggal 24 Juni nanti, tetapi berkas dari polisi untuk kejaksaan pekan depan kabarnya akan segera selesai. Kalau misalkan pada akhirnya pra peradilan sidang sedang berjalan tetapi berkasnya sudah lengkap, apakah mungkin akan menggugurkan sidang pra peradilan tersebut atau bagaimana? Singkat saja. Nah, ini memang dalam konteks tadi kalau ada anggapan begini bahwa ketika perkara ini dianggap lengkap kemudian dikirim ke kejaksaan dan kejaksaan sudah menyatakan P21, maka gugurlah pra peradilan yang sedang berjalan. Nah, harusnya kalau ini sudah ada itikat untuk mengajukan pra peradilan menurut saya agar tidak menjadi pro kontra di publik, biarkan saja pra peradilannya berjalan terlebih dahulu sehingga diuji, batu uji pertamanya adalah lewat pra peradilan. Nah, kalau ini clean and clear baru masuk ke pokok perkara. Ya. Karena bagaimanapun ya tadi ini akan menjadi celah hukum yang dipakai dalam praktiknya ya, hasanah praktik akan demikian dan itu juga diperkuat oleh konstruksi hukum acara pidana Undang-Undang 8 1981. Kalau seandainya sudah bergulir pokok perkaranya maka berhentilah pra peradilan yang sedang dijalankan tersebut. Ini tentu bagi sejarawan dan siapapun yang mencari keadilan tadi ya. Begitu. Oke, rangkaian pra peradilan akan berjalan dan juga berkas dari polisi ke kejaksaan juga masih terus dilengkapi. Kita tunggu terus prosesnya dan juga proses yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan. Bung Heri, terima kasih banyak atas waktunya dan analisisnya pada malam hari ini.